Pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual terhadap satu komoditi, sehingga tindakan satu penjual akan mempengaruhi tindakan penjual lainnya. Jika produknya homogen, disebut oligopoli murni, jika produknya berbeda corak disebut oligopoli beda corak. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Ciri-ciri dari pasar oligopoli yaitu 1. Terdapat banyak pembeli di pasar, umumnya dalam pasar oligopoli adalah produk-produk yang memiliki pangsa pasar besar dan merupakan kebutuhan sehari-hari, seperti semen, provider telepon seluler, air minum, kendaraan bermotor, dan sebagainya. 2. Hanya ada beberapa perusahaan, penjual, yang menguasai pasar. Umumnya adalah penjual-penjual, perusahaan, besar yang memiliki modal besar saja, konglomerasi, karena ada ketergantungan dalam perusahaan tersebut untuk saling menunjang. Contoh, perusahaan kartu seluler, Telkomsel, Indosat, Asia, Tre, Axis, perusahaan rokok, Umil, Sampurna, Jisamsu, 3. Produk yang dijual bisa bersifat sejenis, namun bisa berbeda mutunya. Perusahaan mengeluarkan beberapa jenis sebagai pilihan yang berbeda atribut, mutu atau fiturnya. Hal ini adalah alat persaingan antara beberapa perusahaan yang mengeluarkan beberapa jenis produk yang sama, atau hampir sama di dalam pasar oligopoli. 4. Adanya hambatan bagi pesaing baru. Perusahaan yang telah lama dan memiliki pangsa pasar besar akan memainkan peranan untuk menghambat perusahaan yang baru masuk ke dalam pasar oligopoli tersebut. Di antaranya adalah bersifat kolusif, di mana antar pesaing dalam pasar oligopoli membuat beberapa kesepakatan masalah harga, dan lain-lain. Perusahaan baru akan sulit masuk pasar karena produk yang mereka tawarkan meskipun mutu dan harganya lebih unggul, tapi peranan brand image melalui periklanan mengalahkan hal tersebut. 5. Adanya saling ketergantungan antar perusahaan atau produsen. Keuntungan yang didapatkan bergantung dari pesaing perusahaan tersebut, yaitu adanya tarik-menarik pangsa pasar, market share, untuk mendapatkan profit melalui harga jual bersaing sehingga tidak ada keuntungan maksimum. 6. Advertensi, periklanan, sangat penting dan intensif. Untuk menciptakan brand image, menarik market share dan mencegah pesaing baru. Terdapat beberapa karakteristik dari pasar oligopoli, yaitu, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Produk homogen atau terdiferensiasi. Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Serta kompetisi non-harga. Penyebab terjadinya pasar oligopoli, yaitu efisiensi skala besar. Dan 2. Kompleksitas manajemen berbeda dengan 3 struktur pasar lainnya. Pasar oligopoli terbagi menjadi 2 jenis, yang pertama adalah pasar oligopoli murni. Jenis ini merupakan praktek oligopoli di mana barang yang bersifat identik, misalnya praktek oligopoli pada produk air mineral. Dan yang kedua yaitu pasar oligopoli dengan pembedaan. Pasar ini merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan, misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha dan Suzuki. Kekurangan dan kelebihan pasar oligopoli. Kekurangan, 1. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. 2. Harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. 3. Bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang. 4. Bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. 5. Sulit ditembus ataupun dimasuki perusahaan baru. 6. Bisa berkembang ke arah monopoli. Kelebihan, 1. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli. 2. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. 3. Lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. 4. Adanya penerapan teknologi baru. Hambatan dalam pasar oligopoli. 1. Skala ekonomis. Perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomis, karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada. 2. Ongkos produksi yang berbeda.
Perusahaan bisa menurunkan biaya produksi dengan membuka kapasitas produksi baru, daripada tetap menggunakan kapasitas yang lama dan seterusnya. 3. Keistimewaan hasil produksi dan diferensiasi produk bagi perusahaan yang telah lama berdiri dan sama lamanya dengan produk yang dihasilkan, menyebabkan produk tersebut menjadi dikenal oleh masyarakat dan menciptakan konsumen yang loyal pada produknya. Dampak positif dan dampak negatif dari pasar oligopoli. Adapun dampak positif dari pasar oligopoli yaitu antara lain, terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk dalam pasar. Jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Adapun dampak negatif dari sisi pasar oligopoli yaitu antara lain, terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam pasar. Akan terjadi perang harga. Produsen akan melakukan kerjasama atau karakter yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Industri semen merupakan salah satu industri strategis bagi Indonesia. Namun dalam periode 2004 hingga 2009, struktur pasar semen di Indonesia ditengarai berbentuk oligopoli. Pernyataan ini dibuktikan melalui analisa konsentrasi pasar semen dengan menggunakan Herfindahl-Hirschman Index, HHI, analisa penguasaan pasar lewat penjualan dan produksi semen di berbagai wilayah di Indonesia, serta analisa terhadap pergerakan harga semen di Indonesia. Lewat bukti-bukti empiris tersebut KPPU kemudian menduga telah terjadi praktek penetapan harga oleh produsen semen di Indonesia. Dugaan keterlibatan Indosemen dalam praktek penetapan harga, yang melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama terkait erat dengan kedudukan Indosemen sebagai peringkat pertama dalam penguasaan pasar dan total produksi semen nasional. Atas dugaan praktek penetapan harga tersebut, Majelis Komisi KPPU selanjutnya memutuskan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk tidak terbukti melakukan praktek penetapan harga semen. Dari hasil analisa, penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Komisi adalah tepat. Meski analisa terhadap konsentrasi pasar semen di Indonesia menunjukkan keberadaan struktur pasar oligopoli, namun bentuk atau struktur pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar yang dapat ditemukan hampir di seluruh negara di dunia. Bentuk pasar oligopoli menjadi terlarang apabila menjurus pada praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Adalah unsur saling mempengaruhi antar perusahaan untuk menetapkan harga pasar dalam pasar semen di Indonesia yang belum dapat dibuktikan secara sah dan jelas oleh KPPU dalam laporannya. Analisa harga paralel yang dilakukan untuk membuktikan keberadaan kartel harga dalam pasar semen di Indonesia dirasakan masih kurang. Sebagai tambahan, keputusan Majelis Komisi untuk membubarkan Asosiasi Semen Indonesia menurut penulis adalah tepat karena Asosiasi Semen Indonesia terbukti dapat menjadi wadah bagi berkembangnya kolusi diam-diam, tacit solution, antara produsen semen di Indonesia.